Perkenalkan, nama saya Hanikwina Mari Zahra dengan nomor NPM 2212011660. Di sini saya akan menjawab soal UAS Hukum Islam. Soal yang pertama yaitu jelaskan status hukum menikah disertai dengan contoh-contoh kondisi dari individu yang bersangkutan. Jadi, status hukum menikah merujuk pada keadaan hukum seseorang yang telah sah menikah menurut hukum yang berlaku di suatu negara. Status ini menunjukkan bahwa individu tersebut telah melakukan ikatan pernikahan yang diakui secara hukum oleh negara. Contoh-contoh dari kondisi individu yang bersangkutan dalam status hukum menikah yaitu ada individu yang telah melangsungkan pernikahan secara sah di hadapan pejabat yang berwenang, seperti pegawai catatan sipil atau pemimpin agama yang diakui oleh negara. Dalam hal ini, individu tersebut akan memiliki status hukum menikah yang diakui oleh negara. Yang kedua, individu yang telah menikah secara sah tetapi kemudian bercerai atau mengalami perceraian. Status hukum menikah individu tersebut akan berubah menjadi status hukum bercerai atau duda ataupun janda, tergantung pada hukum yang berlaku di negara tersebut. Lalu yang ketiga, ada individu yang telah menikah secara sah tetapi pasangannya meninggal dunia. Dalam hal ini, status hukum individu tersebut berubah menjadi status hukum duda atau janda. Lalu yang keempat, ada individu yang telah menikah tetapi pernikahannya tidak diakui oleh hukum negara karena melanggar ketentuan hukum yang berlaku, seperti pernikahan poligami di negara yang melarangnya. Dalam hal ini, status hukum individu tersebut mungkin menjadi status hukum tidak sah ataupun ilegal. Lalu, soal nomor 2, sebutkan dan jelaskan cara-cara memperoleh hak milik menurut hukum Islam. Dalam hukum Islam sendiri, terdapat beberapa cara untuk memperoleh hak milik, yaitu yang pertama ada melalui pembelian atau bai'ah. Salah satu cara yang umum digunakan untuk memperoleh hak milik dalam hukum Islam adalah melalui pembelian. Dalam transaksi jual-beli, pemilik barang atau penjual mentransfer kepemilikan barang kepada pembeli dengan imbalan harga yang disepakati. Transaksi ini harus dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, seperti tidak melibatkan barang haram atau melanggar prinsip-prinsip keadilan. Lalu yang kedua dapat melalui pewarisan atau wasiat. Pewarisan adalah cara lain untuk memperoleh hak milik menurut hukum Islam, yaitu ketika seseorang meninggal dunia, harta dan properti yang ditinggalkan dapat diturunkan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Ahli waris sendiri dapat melalui suami atau istri, anak-anak, orang tua, dan kerabat dekat lainnya. Prosedur pewarisan ini diatur dalam hukum waris Islam, yaitu yang mengatur bagaimana harta dan properti harus dibagi di antara ahli waris. Lalu yang ketiga dapat melalui pemberian atau hibah. Pemberian atau hibah adalah cara lain untuk memperoleh hak milik menurut hukum Islam. Dalam hibah, pemilik barang memiliki hak kepemilikan atas barang kepada penerima tanpa imbalan atau dengan imbalan yang tidak sebanding. Hibah dapat dilakukan secara sukarela atau sebagai hadiah kepada anggota keluarga, kerabat, atau pihak lain yang diinginkan. Lalu yang keempat dapat melalui penemuan atau iktisab. Penemuan adalah cara lain untuk memperoleh hak milik menurut hukum Islam, yaitu jika seseorang menemukan barang yang tidak memiliki pemilik yang jelas, maka ia dapat memperoleh hak kepemilikan atas barang tersebut. Namun, penemuan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti mengumumkan penemuan tersebut dan memberikan kesempatan kepada pemilik asli untuk mengeklaim barang tersebut. Lalu, soal ketiga, sebutkan dan jelaskan tujuan aktivitas ekonomi dalam Islam. Yang pertama, ada keadilan dan kesetaraan, yaitu tujuan utama aktivitas ekonomi dalam Islam adalah menciptakan keadilan dan kesetaraan dalam distribusi kekayaan dan sumber daya alam. Islam sendiri mengajarkan agar kekayaan dan sumber daya alam digunakan dan didistribusikan secara adil, sehingga tidak terjadi kesenjangan yang besar antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Lalu, yang kedua ada keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan akhirat. Islam mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan akhirat. Aktivitas ekonomi dalam Islam harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang dan kehidupan akhirat. Lalu yang ketiga ada kesejahteraan dan keseimbangan sosial. Aktivitas ekonomi dalam Islam bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Islam mendorong umat muslim untuk berbagi kekayaan mereka dengan orang-orang yang membutuhkan melalui zakat dan sedekah. Lalu yang keempat ada pembangunan dan kemajuan. Islam menghargai pembangunan dan kemajuan dalam aktivitas ekonomi. Umat muslim dianjurkan untuk bekerja keras, berusaha, dan berinovasi dalam menciptakan nilai tambah dan memajukan masyarakat. Lalu, soal yang keempat, jelaskan yang Anda ketahui tentang hukum perikatan Islam. Jadi, hukum perikatan Islam merupakan seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah atau Al-Hadis, Ar-Rayu atau Ijtihad yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi objek suatu transaksi.
Lanjut ke soal nomor 5, yaitu jelaskan yang Anda ketahui terkait dengan hukum perceraian menurut Islam. Dalam Islam, perceraian disebut juga dengan istilah talak. Dikutip dari buku Fikih Islam bagi Muslimah karya Rizm Aizid, Islam memang tidak melarang perceraian, tetapi perbuatan itu tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pun tidak menyukai perceraian sebab perbuatan itu sama aja dengan memutus silaturahmi. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.